Ya dok, gimana keperbedaan dok kepribadian urutan kelahiran anak itu dok? Dok lagi, Mbak Reni. Salah bu. Iya, oke. Ya jadi kalau kita bicara tentang kepribadian anak berdasarkan urutan kelahiran, itu memang akan berpengaruh ya terhadap perilaku dan kepribadian si anak itu. Maksudnya urutan kelahiran ini misalnya anak sulung, anak tengah, anak bungsu gitu ya. Jadi urutan itu memang akan mempengaruhi bagaimana anak itu berperilaku di dalam lingkungan sosialnya, baik itu di dalam lingkungan rumah atau di dalam lingkungan keseharian dia, bisa tetangga atau teman-temannya. Kepribadian itu bisa terbentuk misalnya anak sulung itu punya kecenderungan dia mandiri, cukup bertanggung jawab, misalnya dia dia bertanggung jawab, kemudian anaknya dia punya kecenderungan sebagai pemimpin gitu ya. Kalau anak tengah itu biasanya ada gambaran dia punya kepribadian yang happy, yang mudah bergaul gitu ya. Kalau anak bungsu itu ada gambarannya dia adalah anak yang misalnya manja ya, suka-suka gue gitu ya, misalnya anaknya jadi ya manja, sulit diarahkan misalnya, dia suka-suka dia seperti itu. Nah, karakter-karakter ini kenapa bisa terbentuk? Salah satunya karena tadi bagaimana lingkungan membentuk mereka, terutama di lingkungan rumah seperti itu. Iya. Kalau perlakuan orang tua itu membentuk nggak mbak juga? Iya, membentuk kan. Kalau kita bayangkan ketika anak baru anak pertama gitu ya, dia masih sendiri, kemudian ini terkait dengan misalnya dia kan nggak punya model ya, dia akhirnya belajar sendiri segala macam. Nah, orang tua ini kan memang sudah melatih mereka ya. Jadi si anak pertama ini ya anak sulung ini kan anak pertama, jadi dia sudah mulai diajari tentang kemandirian dan lain-lain. Nah, mereka ini punya peran dari ini ya, orang tuanya ya. Jadi memang orang tua secara tidak langsung pasti punya peran untuk membentuk itu seperti itu. Iya, menyikapi anak ini kan berbeda-beda dia mbak ya, karakternya itu, kepribadian itu orang tua harus bersikap gimana mbak? Yang pasti harus adil ya. Orang tua dengan karakter anak yang bermacam-macam itu harus bagaimana? Pertama harus paham dulu karakter dari anak-anaknya itu seperti apa. Jadi jangan sampai nih ada istilahnya, kita suka ya ada orang tua, itu adiknya itu beda banget sama kakaknya itu nurut, adiknya itu wah bla bla bla. Nah, ini kan kita sudah mulai membeda-bedakan dengan kita tidak melihat kekhasan dari anak-anak tersebut. Nah, ini kita khawatirnya kalau sudah mulai tidak paham kondisi kepribadian dari masing-masing anak, tidak bersikap adil gitu ya, maka ada istilahnya dalam psikologi itu sibling rivalry ya. Apa itu? Kayaknya saudara itu jadi ya, kita jadi punya rival nih, rival kita itu adalah saudara kita. Nah, ini kan kalau ini sebenarnya manusiawi, sering terjadi dalam ikatan persaudaraan, tapi ketika itu dibiarkan nanti bisa jadi jealousy yang besar. Ya, antar saudara, oh dia kayaknya mamaku lebih sayang sama kakakku deh karena dia nurut, karena dia prestasinya bagus, misalnya seperti itu. Aku ini bukan apalah gitu kan, misalnya seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi perkembangan dari masing-masing anak seperti itu. Iya, kalau misalnya dia sudah punya karakteristik seperti itu tadi ya, orang tuh harus gimana mbak gitu, biar bisa nggak anak itu dirubah gitu? Yang paling penting bukan di anaknya ketika sudah terjadi sibling rivalry tadi ya, jealously dengan saudara, tapi lebih ke bagaimana orang tua juga perlu evaluasi gitu. Jadi orang tua perlu mengevaluasi kenapa ya si adik ini suka sebel banget nih sama kakaknya gitu ya. Ternyata dia jealous karena selama ini kakaknya tuh suka dipuji-puji dengan mengabaikan keberadaan dia misalnya. Jadi dia jadi marah, dia nggak suka. Nah, ini kita orang tua harus evaluasi. Oh, ternyata komunikasi kita itu nggak fair ya. Maksudnya kita tidak melihat keunikan dari masing-masing, kemudian terlihat pilih kasih. Maka kita yang harus mulai dulu merevisi atau merubah pola komunikasi kita
kakak tuh cemberut misalnya. Nah itu kita tanya ke siapa si adik ini misalnya, ketika adik itu menunjukkan perilaku jealous. Nah kemudian merubahnya yang lain ya paling penting tuh komunikasi ya. Nah itu kalau anak tunggal Mbak, tadi Mbak udah ngomong belum sih karakteristik anak tunggal itu gimana ya? Ya sebenarnya karakteristik anak tunggal memang tidak ini ya, pada umumnya mereka karena tinggal sendiri, tidak punya saudara, sehingga kan mereka tidak punya pembelajaran konkret ya tentang hidup bersama, bukan hidup bersama orang lain ya, saudaranya sendiri misalnya. Nah biasanya mereka punya kecenderungan bersikap mungkin manja atau misalnya cukup egosentris. Tapi itu ini ya bukan terus semua anak tunggal seperti itu, enggak. Tapi gambarannya seperti itu. Kenapa seperti itu ya, karena interaksi dengan orang lain itu kan tidak terlalu banyak gitu ya. Nah itu kepribadiannya kurang lebih seperti itu. Iya, bisa dia ada kemungkinan nggak sih Mbak, anak tunggal itu dia bisa mandiri gitu kan? Karena Iya. saya ini anak sendiri, hanya sendiri gitu, jadi saya harus mandiri karena ya itulah, karena saya nggak punya saudara gitu. Iya, ada yang punya konsep seperti itu. Jadi dia karena dia sendiri dan juga mungkin orang tuanya juga memberikan pembelajaran tentang kemandirian, maka dia jauh lebih mandiri dibandingkan dengan anak-anak yang lain. Itu juga mungkin. Artinya ini ya itu balik lagi dengan bagaimana lingkungan keluarga itu membesarkan dia seperti itu. Tergantung jadi ya. Iya. Kembali ke orang tua ya.